Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen dan teman-teman yang sudah mengeklik video ini serta melihatnya sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Sebelum itu, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita agar kita selalu sehat dan senantiasa baik-baik saja selama menjalani perkuliahan ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita di sini mau menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami yang beranggotakan, yang pertama yaitu ada Dini Anjani dengan NIM 2300030 yang kedua ada Ilham Arifin dengan NIM 2300030 Berikutnya ada Dini Meilandari dengan NIM 2300030 Berikutnya ada Intan Rahmanabila dengan NIM 2300030 Berikutnya ada Nandana Raihan Adabi dengan NIM 2300030 Nah, langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu definisi dari kemujizatan Al-Quran. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama yaitu definisi. Definisi mukjizat menurut bahasa berasal dari kata ijaz yang diambil dari kata kerja, ajaza ijazah, yang berarti melemahkan atau menjadikannya tidak mampu. Pelakunya, yaitu yang melemahkan, dinamai mukjiz. Bila kemampuan melemahkan pihak lain yang amat menonjol sehingga mampu membungkam lawan. Sedangkan menurut istilah, mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku sebagai nabi dan sebagai bukti atas kenabiannya. Oke, baik, saya akan menjelaskan aspek kemukjizatan Al-Quran. Aspek kebahasaan, gaya bahasa yang digunakan Al-Quran berbeda dengan gaya bahasa yang digunakan oleh orang-orang Arab, walaupun Al-Quran menggunakan bahasa Arab sebagai pembukanya. Kalimat demi kalimat mengandung unsur sastra yang sangat baik, namun tetap mudah dipahami tanpa mengurangi sedikitpun kandungan misteri di dalamnya. Susunan Al-Quran tidak dapat disamakan oleh karya sebaik manapun. Menurut Muhammad Abdullah Daras, jika diperhatikan, dalam Al-Quran banyak terdapat rahasia pemukjizatannya dari segi bahasa. Aspek berita masa lampau. Salah satu kekuatan Al-Quran yang sekaligus menjadi mukjizatnya adalah pemaparan kisah-kisah lama yang sudah tidak hidup lagi dalam cerita-cerita Arab dan tidak mungkin akan ditemukan secara keseluruhan dalam kajian-kajian kesejarahan. Berita masa datang. Di samping menyangkut peristiwa-peristiwa silam, Al-Quran juga mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi baik di dunia maupun di akhirat nanti. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu fungsi mukjizat Al-Quran. Yang pertama yaitu keindahan besar Al-Quran. Dianggap sebagai puncak keindahan bahasa Arab dan disebut-sebut sebagai mukjizat dalam keindahan dan keunggulan kebahasaan. Kedua, pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah Al-Quran mengandung pengetahuan yang tidak dapat diketahui pada zaman Nabi Muhammad seperti aspek-aspek ilmiah, geografi, dan pengetahuan alam. Ketiga, ramalan Al-Quran. Ramalan Al-Quran mengandung penyataan yang dapat dianggap sebagai ramalan atau prediksi tentang masa depan. Keempat, kesesuaian sosial dan moral. Mengandung pedoman etika dan nilai-nilai moral yang sesuai dengan zaman saat ini dan masa depan. Kelima, tidak dapat disusun ulang. Memiliki susunan ayat yang unik yang tidak dapat dicocokkan oleh manusia. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai macam-macam mukjizat. Nah, mukjizat sendiri itu dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu ada mukjizat indrawi atau bisa disebut juga hisiah. Yang kedua itu mukjizat rasional atau akliyah. Baik, untuk mukjizat pertama, indrawi. Apa sih mukjizat indrawi itu? Biasanya mukjizat jenis ini itu didefinisikan pada kekuatan.
yang muncul dari segi fisik yang mengisyaratkan adanya kesaktian seseorang atau seorang nabi. Secara umum dapat diambil contohnya itu seperti Nabi Musa memiliki mukjizat dapat membelah lautan dengan tongkatnya, atau Nabi Ibrahim bisa tidak dapat dibakar oleh api. Nah, itu bisa masuk ke mukjizat indrawi. Selanjutnya itu mukjizat kedua ada rasional, yang mana mukjizat ini tentunya sesuai dengan namanya lebih banyak ditopang oleh kemampuan intelektual yang rasional. Dalam kasus Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad atas umatnya dapat dilihat dari segi keajaiban ilmiah yang rasional, dan oleh karena itulah mukjizat Al-Quran ini bisa abadi sampai hari kiamat. Baik, saya akan menjelaskan yaitu sejarah-sejarahnya. Jadi salah satu kekuatan Al-Quran yang sekaligus menjadi mukjizat adalah pemaparan kisah-kisah lama yang sudah tidak hidup lagi dalam cerita Arab saat itu, dan tidak mungkin akan ditemukan secara keseluruhan dalam kajian-kajian Iya. Jadi saya akan menjelaskan tentang sejarah mukjizat Al-Quran. Nah, jadi salah satu kekuatan Al-Quran yang sekaligus menjadi mukjizatnya adalah pemaparan kisah-kisah lama yang sudah tidak hidup lagi dalam cerita-cerita Arab saat itu, dan tidak mungkin akan ditemukan secara keseluruhan dalam kajian-kajian kesejahteraan. 13 Jadi saya akan menjelaskan sejarah mukjizat Al-Quran. Salah satu kekuatan Al-Quran yang sekaligus menjadi mukjizatnya adalah pemaparan kisah-kisah lama yang sudah tidak hidup lagi dalam cerita-cerita Arab saat itu, dan tidak mungkin akan ditemukan secara keseluruhan dalam kajian-kajian kesejarahan. 13 informasi Al-Quran tentang kejadian masa lampau cukup banyak, yang semuanya akan menunjukkan betapa mustahilnya ilmu tersebut berasal dari Muhammad sendiri. Nah, salah satunya itu kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kisah Nabi Nuh ini ditegaskan dalam Quran surat Hud 49. Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Tidak pernah kamu mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Ayat ini diturunkan dalam konteks pemberitaan kisah Nabi Nuh dan para pengikutnya yang menyelamatkan diri dari musibah banjir. Sebagai cobaan lagi para penentang dakwanya, Al-Quran juga mengisahkan nabi-nabi lain seperti Nabi Ibrahim, Ismail, Lut, Yakub, Musa, Harun, dan nabi lainnya yang lainnya. Sulit diketahui umat manusia tanpa wahyu. Rangkaian-rangkaian kisah dalam Al-Quran diungkapkan untuk menguraikan ajaran-ajaran keagamaan sekaligus menjadi pelajaran-pelajaran bagi umat dalam banyak hal. Penelitian antropologi misalnya sangat terbantu oleh narasi kisah Nabi Nuh. Umar Anggara menyimpulkan bahwa berdasarkan tradisi-tradisi kisah Yahudi dan diperkuatnya hadis Nabi, keragaman etnis umat manusia di dunia bermula dari keturunan Nabi Nuh yang memiliki 4 orang anak, yaitu Sam, Ham, Yafat, dan Kan'an. Kan'an merupakan salah satu anaknya yang menentang kenabian ayahnya sehingga terjadi banjir besar. Sekian. Baik, seperti itulah penjelasan dari kelompok kami. Buah kelengkeng, buah kiwi dimakan bersama si kasih. Sekian dari kami, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.